syariat ialah waya utawi syariat ikulah kamu bira-bira hukum al-munazzalatu to al-munzalatu kang den turunaken apa si ahkam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alati kang fahimaha kang paham kang mahami ing ahkam sapa ulama bira-bira ulama minal kitab saking Al-Qur'an wa sunnah lan hadis nasom kelawan nas kaulan dengan jelas dalil nas dalil yang tidak perlu interpretasi dalil hakikoh tekstual wastimbaton dan secara istimbat mengkaji menggali dengan memusatkan pikiran atau dikatakan nasom dengan secara eksplisit langsung mengekspor dalil masalah wastimbaton secara implisit walaupun toh tidak semuanya implisit itu istimbat. Ahni ngarepaken ingsun ing ahkam al-munazzal al-ahkama ing pira-pira hukum al-mubayyanata kang den pertelakaken apa si ahkam al-ahkama ahni al-ahkama ing pira-pira hukum al-mubayyanata kang den pertelakaken apa ahkam fi ilmi tauhid wa ilmi fikhi wa ilmi tasawuf. Nah, itu syariat apa? Hukumnya tawakal wajib itu syariat, bukan hakikat, bukan tarekat. Hukum yang mengenal Al-Quran, mengenal Allah wajib itu syariat. Syariat bukan hakikat, bukan tarekat. Kita mengenal Allah Ta'ala mawjud itu ya syariat. Ilmu tauhid itu syariat. Seperti dikatakan bahwa kita diwajibkan untuk meyakini kalau Allah mempunyai sifat wajib 20. Itu syariat. Ngaji syariat bukan ngaji hakikat. Kita wajib meyakini kalau Allah Ta'ala mempunyai sifat ma'ani. Sifat ma'ani orang itu putra dari khayal sama masal kalah itu syariat, bukan hakikat. Kenapa yang dinamakan syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah terhadap Rasulullah yang dipahami ulama dari Quran dan hadis baik secara tekstual atau kontekstual. Yang secara tekstual seperti bahasanya sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat wa ruk'u ma'ar-raki'in. Aqimus sholat wa atuz zakat ini jernih nasional. Kemudian di dalam syaratnya sholat, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Itu nas. Dari dalil ini akan terjadi istimbat, namanya diikuti, berarti makmum harus menekatkan salatnya imam sah. Karena tidak sah, tidak bisa orang yang berjamaah kepada orang yang tidak sah. Maka disyaratkan jamaah itu makmumnya menekatkan imamnya sah. Ini istimbat tidak ada dalam hadis. Kedua, makmum wajib mengetahui gerak-geriknya imam, bisa melihat dengan cara langsung, bisa melihat dengan cara sebagian soft.
bisa mendengarkan suara imam, walaupun bisa mendengarkan dengan mic speaker mubalik. Ini istimewa. Gak ada dalam hadis yang menjelaskan makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam. Maka tidak heran sekarang ini ada fatwa yang rodok nyeleneh-nyeleneh, Jumatan dengan berjamaah dengan khutbah pakai media radio. Mulai dari itu kalau di Quran gak enak, hadis gak enak, betul gak enak di Quran, gak enak di hadis. Ini perintah khutbah. Makanya akhirnya masjid-masjid ini pun mau beredar ini khutbahnya cukup satu. Itu bisa diperdengarkan sana. Semuanya cukup mendengarkan. Ini pun mulai mulai ramai dibahas di medsos. Itu memang gak ada. Ini berdasarkan ijtihad, istinbat, mengetahui gerak-geriknya imam. Antara imam dan makmum satu majelis, satu tempat. Karena di mana orang yang ikut tidak mungkin mengikuti kepada yang diikuti kalau tidak satu tempat. Nah ini orang-orang yang memperbolehkan pakai radio dan sebagainya itu karena ada kondisi. Kemudian kan memang nggak bisa kalau tidak satu tempat. Kalau sekarang kan mungkin, sangat mungkin. Bahkan dengan video call bisa. Kayaknya istihad yang semacam ini mulai dibuka. Karena dianggap di dalam Quran dan hadis nggak ada. Termasuk istinbat melarang menjual pedang kepada orang kafir. Haram dan tak sah. Karena apa? I'anah alal maksiat, membantu dia maksiat untuk merangi kita. Tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada orang yang membeli pedang untuk perang. Peperang itu sudah tidak menggunakan pedang, pakai bedil. Nah, ini bisa diberikan lagi, maka bisa dirubah. Termasuk istinbat bahwa menjual najis tidak sah. Yang satu mengatakan sah menjual barang najis. Karena memang Quran tadi sudah pernah menjelaskan tentang legalitas dan larangan menjual barang najis. Tapi hanya menyatakan Rasulullah ansaman kalbi wa ujratul batin, melarang hasil jual kelas asu dan ongkos bagi itu bahasanya lumpi. Apakah hal ini bisa menghukumi bahwa perkara najis gak boleh dengan dasar ini? Imam Syafi'i oke, najis gak boleh karena Rasulullah melarang menjual asu karena menurut Imam Syafi'i najis. Tapi Hanafi, Maliki yang mengatakan tidak najis, gak ada penjualan harus najis dan suci gak masalah walaupun najis. Ini jenenge istinbat.
Tidak ada dalam hadis secara langsung, tapi ada. Seperti yang istimbat. Kalau sampean taraweh, kemudian di antara taraweh satu dengan yang lain selalu disela-selani dengan zikir Al-Khalifatul Ula Abu Bakr radhiyallahu anhu, Al-Khalifatus San Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gak ada dalam hadis, gak ada. Tidak ada yang secara teks atau secara eksplisit gak ini, tapi secara implisit ada, secara masuk ada. Lek keluar gak enak, tapi lek dilebokno kena. Kanjeng Nabi melarang untuk nyambung sholat satu dengan sholat yang lain. Nah, Rasulullah an wasli sholat bisalah illa ayyan takila aw yatakallama bi kalamin ajnabi. Rasulullah melarang untuk nyambung sholat satu dengan sholat yang lain, kecuali pindah tempat atau berbicara dengan pembicaraan yang lain. Tuh, ini berarti kesunatan baca taroddi masuk dalam hal ini, yaitu untuk menghindari larangan Rasulullah tersebut. Kalau kita ambil alternatif yang pertama, yaitu pindah tempat, rasanya di dalam masalah sholat hari raya, rasanya di dalam masalah raweh yang mungkin. Bagaimana mungkin rakaat pindah, rakaat pindah rasanya sulit kita implementasikan. Gitu. Akhirnya kepada yang kedua, berbicara yang lain. Kalau berbicara yang lain, bicara apa? Disinilah kita nyebut nama ulama, nama sahabat. Satu untuk mengenalkan diri kepada kita, kedua ketiga untuk memisahkan antara salah satu dengan yang lain. Pahalanya double. Ini berdasarkan nas wastimba di Quran gak ini, hadis gak ini secara teks, tapi secara implisit ada. Nah, paham? Di mana hukum-hukum itu dijelaskan di dalam ilmu tauhid, dijelaskan ilmu fikih, dan dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Nah, yang kita pelajari ini pada syariat. Ilmu tasawufnya kita pelajari juga syariat. Ada. Wa tariqatu tariqan aran tariqah ya tariqah dalam ulama-ulama syariat iklan syariah. Wal akhdi lan ngalapi azaimiha kelan pokok-pokok syariah. Wal bukilan ngedoi anita sauli saking kegampang. Bahasa Inggrisnya gelonoh. Nggih. Gampang ku gelonoh. Gelonoh. Fima ing dalam perkara yang bagikan ora sayukjo patasahu gelonoh. Kegampang afi ing dalam yang disebut dengan tariqah adalah mengamalkan syariat dengan berhati-hati, dengan mengambil yang pokok, bukan dispensasi. Kayaknya begitu ya. Mangan itu sing diperintahno hanya sekedarnya saja, qadril yang halal qadril. Sing penting awake kuat.
sampai orang dan itu wa ajma'u anna man bahada nafsan satu ila rukhas lan yasilla wong sing dari orang ini sudah konsensus sepakat wong sing menyerahkan, mempersilahkan nafsunya untuk melakukan rukhas gak solusikan. Makanya supaya kita idkhal masuk kepada Allah dengan sidqin, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin, syarat ini syarat rekoh dari awal paling awal ifradul haq ditolabihi wal ikrar tamasiwa toreko mengisahkan Allah untuk dicari, yang kita cari, yang kita kejar, yang kita urus, kita perhatikan hanya Allah doang. Ifradul haq ditolabihi walirat apa siwa akan berpaling dari selain Allah, itu betul ya. Nah wiridan dari segi dan sebagainya itu bukan mereka, karena tidak masuk ke karena tidak akhdu bi'adha iwal kudu alina sabu. Dia kita cari yang memang betul-betul diperintahkan. Dalam TV bukan masuk toreko, tapi boleh. Di toreko itu bukan mengambil yang boleh, tapi yang diperintah. Jadi itu makruh, itu menjauhi yang dilarang, tidak memandang itu larangan wajib atau sekedar makruh. Saya paham apa sedang itu reko. Aduh, kayaknya ini kita masih belum dianggap menempuh jalan. Kita sahur gampang, mangan ya biasa enak. Wa in sita kuda ijtinabul manhiyati zahiran wa batinan wa imtisalul awamiri al-ilahiyah wa in sita lamun karep sira kudu ucap sapa ingsun ijtinabul manhiyati utawi kang aran toriko iku ngedoi pira-pira perkara kang den haramaken wal makruhati istinabul manhiyati ngedoi pira-pira perkara kang den cegah dohirun ing dalem dohiri wa batinan lan batini sampai berkhayal bioleh waktu sarul awamir lan lalu perintah lagi kan bosok pangeran buka ditotopi kelawan sakwati orang tak gelem sakwati niku sing diarani toreko menjauhi larangan melakukan perintah lahir batin itu singanya lahir dahulu enak ini Masya Allah. Dalam lahirnya kita harus kata orang kepingin, tapi artinya ya sih kepingin
atau enak ini aulia utawi kakaran torikoh iku istinabul muharramati ngedai pira-pira perkara kang den harumaken wal makruhati lan pira-pira perkara kang den makruhaken wa pundhul mubahati lan pira-pira mubah kang enggak dibutuhno mangan mayor enggak dibutuhno kudu mangan wae wareg kudu tapi mubah oleh orang haram tapi lek wareg kan haram baca ibarat dan kali berfardu wa mastato ala perkara isatu akan kuasa sapa wong ing minan nawafil saira kesunatan takkan ayat akhir ing dalem misori bimbingan atau penjagaan wong kang makrifat min ahli ayat saking ahli ayat ini wong sing sejak akhir si mukroja sedikit disejarani tarekat adalah menjauhi muharramat makruhat bahkan perkara mubah sing gak dibutuhno mangan itu cukup pokok ibadah lah sedangkan melebihi dari fudul yo mubah ora lek panjenengan teleko berarti gak mangan warung bisa mangan warung berarti gak masuk teleko kenapa? Karena masih tidak meninggalkan fudulul mubah muhabah berarti tingkatan ini pun zuhud atau tawakal bukan sekedar konangan padahal kecapean buruk itu prosesnya bukan sekedar karang itu juga bahas tapi saya kalah tapi pas cukup sakar itu wajar tapi jaga suara adalah zuhud apa mengambil yang halal toh aku disebut cukupi kebutuhan toh si lebih kurang ini dulu ya itu kita zuhud padahal kita masukkan warok nanti ngambil si halal nulis abuan sekali sing halal murni hanya tidak putut jangan berpikir sak cukup itu ikut jenis toriko melakukan fardu dan kesunatan dalam pengawasan langsung oleh guru yang arif jangan dia itu kata dibimbing toriko dibimbing langsung oleh guru. Nah saat ini modernnya toreko itu namun dijasai terus lakon iblisnya tidak dalam bimbingan. Maka ya ini repot tapi repot. Ada orang arif kan kemudian ngurusi liane dari konsentrasi dengan itu. Wallahu a'lam. Wa hakikah. Yang ketiga adalah hakikah. Apa itu hakikah? Wal hakikatu ala salah satu yang kami minta hakikah itu mengatasi beberapa jumlah. Ada 3 tingkatan hakikah. Pertama yang paling tinggi iku ikotul hijabi TPC aling-aling bainal dalam antara murid wa bainal malang dalam antara perkara amalan iman sama murid di kelawan mana min datillahi sajadah Allah wa subhanahu wa ta'ala wa jalalan keagungan Allah jamalan bagus Allah
wa qurbi lan parake Gusti Allah wa aqrabiyatihi lan parake lan bangsa parake Allah wa hakikati nubuwati lan hakikati kenabian maka manabi ashabiha lan sempurnane pira-pira wong kang duweni nubuwah alaihi salatu wassalam wala sama pemaneh sayyiduhum utawi gustine ashabun nubuwah dari para nabi sinten gustine itu pimpinane al-azam alaihi salatu wassalam ini kanjeng nabi wa amalan perkara-perkara para kanyabaraken sapa kanjeng nabi mikrama minna ibil qabri saking nikmat kubur azab lan siksa kubur kiamat lan kiamat ba'da lan pengiwu kiamat wa narilan neraka wa maran perkara ya kang temen dalem nar wal jannati lan swarga wa naimi yalan nikmati swarga ila ghairi dalil maring yang ngono nahi wayakul wa ono sapa sing murid iku kaanal kemusune kelakuan itu kaanal kemusune iku kabeh dikoman ma amanah bihi lagu maring murid dadi wali kaanal kemusune murid lagu maring ma amanah bihi iku mu'ayinun perkara kang nyata usahatun kang usahatun kang den ngeten kana ketemu sune murid lagu maring ma'ama nabi iku mu'ayinun kang nyatakaken musyahidun kang ngekseni wayat bakulan manut agar kismah itu cuman apa akwalun pira-pira tingkah tuk rodokan dan bento akan apa akwal liman maring mengkasulat kang hasil apa akwal laku maring man kasus juga sudut dunia wa manasibiha lan bagian dunia wa sakru wa duhul lan mabuk wa duhul lan lali liyane Allah wa dahsulan dahsyat wa siddatu syauqan bangete cinta niku rindu wal hamami lan bronto bingung wa bedal kan kudu Kima yang dalam perkara yang kan hasil kan dawa tafsir dulu ke perincian iman. Wasa tilan bakal takut bahwa insyaallah wasa bakal takut insyaallah wa kasirun minusakin mayatun. Wa rubama hasulan kata hasil mazalika sekali sudah kasbun kebuka masa perkara seakan sapa Allah minal alami sing alam alami kang bangsa luhur abis subuli itu bangsa iso. Abis safati itu bangsa iso. Wa khawati sirang kira-kira kejadiane Masya Allah Al-Madiyah Rimsagara Jadi ku sing diarani hakikat anak telu. Pertama tipis aling-aling antara dia dan perkara sing diamalkan ini. Sing diimani kalau iman surga niku kaya langsung ketok krasa di dalam surga melihat orang saling bersalam-salaman, orang saling berziarah-ziarahan. Ketika melihat neraka, iman dengan neraka seperti melihat banyak suara yang minta tolong di neraka, merasakan panasnya neraka. Iman kepada ars akan ars ada di depannya, keindahannya ada di badannya. Itu jenenge hakikat. Kalau iman dengan kubur, siksa kubur seperti halnya dia masuk di dalam kuburan. Ya sok dahsyat, sok bingung, sok apa tadi kok. Ini seperti Abdullah bin Ali Al-Haddad.
tangannya Astone itu dilebokno nang pandi, nang geni mboten krasa. Kenapa? Karena waktu itu membayangkan rokok. Lah geni dunya lagi bandel karo rokok niku anyes. Mari gak krasa apa-apa. Lha iki jenenge hakikat. Jadi kebuka baik itu alam atau sesuatu yang dikehendaki Allah, baik dari alam luhur atau alam bawah, cerita-cerita yang sudah kelewat atau mustaqbalah di antara ini wa min adzal ismi hadis Harisah bin Malik al-Ansari fi naqala in dalam hari-hari jauh ing hadis Haris sepola hadis dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu ya Harisah? Iku sing dialami sampai hakikat. Jawabnya begini, qala sama Harisah, asbahtu dadi sapa ingsun iku mukminan iman hakon. Kula saniki subuh niki iman sing betul-betul iman ya Rasul. Kula iman saestu niki. Fakola maka dawuh saka Nabi lan Harisah inal kulli qaulin hakikatan. Saben-saben qaul kuwi hakikat. Fama hakikatul imanika awakmu sekarang ini awakmu iman hakon apa hakikat iman? Wa fi riwayatin qala sabaqan Nabi lan Harisah iklam brosiro ma ing apa takun ngucap siro kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan awin tuntun inalosno ma ing berkata takun fakola sapa Harisah asabtu minggu sapa yang sunat sinapa ingsun minane dunya kula niki ndelok dunya wis ora ketok kanjeng Nabi aya aratu pastawa moko padha ing jalan hal ingsun apa hajarwa wapune dunya wa zaburan asih dunya antara waktu kali mas padha Pak Ashar moko melek sapa ingsun ini dalam waktu ingsun bab makturan ngelak sapa ingsun hari kula lek melek aman gak iso turu kira bengi gak iso turu aman panas kok kaani kaya ningali masjid ingsun iku karo ningali ingsun asarabi ing arsi pangeran ingsun barisan kali ngedeng kula kaya ndelok aras iki ten ngarep kula ngoten wa kaani kaya masjid ingsun iku anggur ningali ingsun ila ahli jannah maring ahli swarga ya tazawaruna kali padha ziarah sapa ahli jannah ya ing dalem jannah kula ahli swarga kaya saling berziarah-ziarah ketok waka aliran terus ingsun asma ningali ingsun bahwa aliran ing sambat-sambat ahli neraka kula ndelok neraka kaya ana sambat-sambat kaya ngoten nangis-nangis kala moko dawuh saka Nabi lan Harisah arafta wis makrifat